Proses pemilihan paus, tentu saja paus yang dimaksud adalah mengenai paus pemimpin tertinggi dari umat Katolik. Bagaimana seorang paus dipilih? Lalu apa yang terjadi setelah Paus Fransiskus wafat? Padahal sebelumnya Paus Fransiskus sempat datang ke negara Indonesia. Itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Jadi mari kita coba sama-sama melihat proses sakral pemilihan paus dan mengenai kandidat-kandidat yang berpotensi menggantikannya. Mengenal Paus Fransiskus. Paus Fransiskus lahir dengan nama George Mario Bergoglio pada tanggal 17 Desember 1936, menjabat sebagai paus yang ke-266 sejak tahun 2013 hingga wafat pada tanggal 21 April di tahun 2025. Beliau dikenal dengan gaya hidup yang sangat sederhana, dengan kepedulian terhadap isu-isu sosial, menjadikan sosok yang dicintai oleh banyak umat Katolik di seluruh dunia. Bahkan umat non-Katolik pun juga menghargai mengenai Paus Fransiskus. Bahkan Paus Fransiskus juga mengaku gaya hidupnya sama dengan orang yang mempunyai gaji menengah. Bahkan terkadang gaya hidup dari Paus Fransiskus juga sama dengan orang yang mempunyai gaji di bawah rata-rata, dan itu pernah diungkapkan oleh Paus Fransiskus sendiri. Itu menjadi salah satu bentuk kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Lalu berikutnya, proses pemilihan paus atau konklave. Setelah wafatnya seorang paus di gereja Katolik, pada akhirnya gereja Katolik menggelar konklave untuk memilih pengganti. Konklave berasal dari bahasa Latin yang mempunyai nama cum clave, yang berarti dengan kunci. Artinya, konklave adalah proses pemilihan yang berlangsung di Kapel Sistina Vatikan. Jadi prosesnya para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun akan dikarantina tanpa akses komunikasi dari luar, dan pemungutan suara pun dilakukan hingga terpilih paus baru. Jadi ada kandidatnya terlebih dahulu, teman-teman, dan para kardinal-kardinalnya memilih siapa yang cocok menjadi paus untuk memimpin umat Katolik untuk beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, kandidat pengganti Paus Fransiskus. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang, siapa kandidat yang mempunyai potensi yang bagus atau cocok menjadi paus berikutnya. Ternyata terdapat 3 nama. Seperti yang pertama, ada nama dari Kardinal Luis Antonio Tegal, berusia 67 tahun, dari Filipina, dan Paus Luis dijuluki sebagai Paus Fransiskus dari Asia. Dikenal karena fokus pada isu keadilan sosial dan dianggap sebagai kandidat paling favorit. Berikutnya ada Kardinal Pietro Parolin, berusia 70 tahun dan berasal dari Italia. Kardinal Pietro Parolin merupakan sekretaris negara Vatikan, dikenal sebagai jembatan antar fraksi gereja. Dan yang ketiga ada Kardinal Peter Turkson, berusia 76 tahun, dari Ghana, yaitu diplomat Vatikan dengan pengalaman yang sudah ada di Sudan Selatan. Lalu berikutnya, siapa pengganti paus? Pemilihan paus bukan sekedar proses administratif, melainkan ritual sakral yang mencerminkan spiritualitas dan tradisi gereja Katolik. Siapakah yang akan melanjutkan warisan dari Paus Fransiskus? Bagaimana pendapat dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar teman tentang siapa pengganti Paus Fransiskus yang paling cocok menurut teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya teman-teman, untuk melihat info menarik selanjutnya.